Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rangers MPM di seluruh Nusantara. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Andi Farabi dalam program kesayangan kita, Bincang Santai. Setiap manusia itu memiliki parameter yang berbeda terkait dengan kebahagiaan. Ada orang yang dengan harta yang banyak dia bahagia. Ada juga orang yang dengan pangkat yang tinggi dia bahagia. Dan ada juga orang yang dengan uang yang banyak dia bahagia. Namun pada hakikatnya kebahagiaan itu terletak kepada seberapa besar kita bermanfaat untuk orang lain. Seberapa banyak kita menebar kebaikan dan seberapa banyak amal soleh yang kita kumpulkan untuk akhirat nanti. Rangers MPM, di hari yang cerah ini kita akan bincang santai dengan Ketua Yayasan TQH, Tahfiz Quran Hifzuddin. Beliau adalah Bapak Zulkifli. Mau tahu kiprah TQH di masyarakat? Saksikan terus bincang santai. Langsung aja kita sapa nih beliau. Assalamualaikum Pak Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Mas Andi ya? Alhamdulillah sehat Pak Zul. Itu yang paling penting Mas. Itu yang paling penting. Pak Zul sehat ya? Alhamdulillah. Kelihatan dari auranya positif sekali pagi ini. Alhamdulillah. Semangat menebar kebaikannya, Masya Allah. Amin. Tetap terus semangat. Baik, Pak Zul. Siap. Terkait dengan Yayasan Tahfiz Quran Hifzuddin, TQH disingkatnya. TQH. Itu apa sih Pak? Yayasan apa Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Mas Andi, TQH ini awalnya kita berkumpul beberapa teman-teman, ya kan, berasal dari kerisauan lah, kegelisahan teman-teman bahwa menyikapi perkembangan zaman sekarang dengan teknologi yang demikian cepat, loncatannya begitu jauh. Dan kita melihat anak-anak muda kita atau bahkan orang-orang tua, bukan anak muda saja, itu mereka banyak asik dengan gadgetnya, teknologinya, banyak asik dengan dunia mayanya, ya kan, sehingga kepedulian terus bermasyarakat mereka kurang, ya kan. Memang ada sisi-sisi positif sudah pasti dari perkembangan teknologi. Baik. Nah, cuman tidak sedikit sisi negatifnya juga. Pasti, ya kan, pasti banyak. Nah, untuk mengimbangi itu, maka kita bersama teman-teman mendirikanlah ini TQH, Tahfiz Quran Hifzuddin, yang dimulai dari berdirinya Musola Hifzuddin. Mulainya dari musola. Dari Musola Hifzuddin, kemudian banyak jamaah yang datang, ya kan. Memang sejak awal sudah ada dalam benak kita, sudah dalam niat kita bahwa nanti akan kita buat Tahfiz Quran Hifzuddin, di mana Tahfiz Quran Hifzuddin adalah suatu sarana, suatu wadah untuk khususnya anak-anak muda, ya kan. Mereka di sana bisa menghafal Al-Quran, ya kan, memasukkan Al-Quran ke dalam hati mereka, ke dalam otak mereka, dan menginfluencer teman-teman, mempengaruhi orang lain, dan juga sehingga ada kolaborasi antara santri-santri yang ada di Hifzuddin dengan masyarakat sekitar, ya kan, sehingga Al-Quran ini menjadi booming, membumikan Al-Quran gitu. Insya Allah misinya, visi dan misi. Nah ini penting nih Pak, visi misi TQH itu apa? Ya. Yang pertama visi kita sudah jelas. TQH, Tahfiz Quran Hifzuddin ini menjadi wadah, tadi saya katakan, menjadi wadah untuk para penghafal Al-Quran, yang khusus santri-santri hafal Al-Quran, dan kemudian menginfluencer masyarakat sekitarnya. Dan untuk misinya kita mengenal ada 5 misi ini. 5 misi. Ya, saya singkat 5 misi. Baik. Yang pertama lahir, ya kan, kemudian bumi, lahir bumi, ya kan, kemudian manfaat, ya kan, kemudian syiar, kemudian cerdas dan terampil. Nah, yang pertama lahir. Yaitu tadi kita bagaimana mencetak generasi hafiz Quran ini bukan hanya sekedar hafal Quran, ya kan, tapi mereka mempunyai kepribadian yang tangguh, memiliki tanggung jawab, ya kan, dan memberikan sesuatu yang bermanfaat di masyarakat gitu, apapun itu bentuknya, begitu. Karena terus terang ada keresahan juga di kita dari teman-teman yang kita lihat, khususnya anak muda yang sudah selesai hafalannya ini sudah 30 juz, ya kan, mereka sudah mungkin, mereka sudah tasmi gitu kan, mereka bisa murojaah. Cuman setelah mereka selesai, sebagian ada yang bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Ya, mungkin ada yang ke luar negeri, ya kan, ke Mesir atau kemana, atau ke universitas apa. Tapi tidak sedikit mereka yang setelah selesai juga tidak bisa, tidak bisa kemana-mana, ya kan, mau apa ini kan.
Akhirnya mereka terjun di masyarakat karena keterbatasan pengalaman, keterbatasan pengetahuan, mereka belum mampu untuk mewarnai masyarakat, justru khawatir diwarnai, ya kan, khawatir terinfluencer. Ini mereka kembali lagi pondok lagi. Banyak itu ada baru kembali ke pondok lagi. Nah inilah, maka saya katakan tadi, setelah kita menciptakan, maka kita memberikan kecerdasan dan keterampilan. Di lingkungan Hifzuddin ini. Jadi santri-santri yang ada juga kita latih bagaimana mereka memiliki keterampilan. Dari keterampilan yang bisa langsung mereka kerjakan, ataupun tingkat pendidikan, melanjutkan tingkat pendidikan. Jadi selain juga membina para penghafal Quran supaya lebih mungkin hafalannya, juga memberikan mereka keterampilan khusus. Betul. Oh, Masya Jadi Allah. keterampilan itu sekarang, untuk saat sekarang ini ya, seperti kita beli tanaman, ya kan, tanaman banyak. Bagaimana mereka melatih, merawat tanaman, mengembangkan tanaman, dan bagaimana memasarkan tanaman itu. Nah, dari sisi bisnisnya seperti itu. Keterampilan entrepreneur. Kemudian nanti ada teman-teman yang lain mungkin dari kuliner, ya kan. Bisnis. Dan ada teman-teman yang lain juga akan memberikan pengajaran keterampilan, misalnya building, ya kan, pengelasan atau desain, atau bagaimana menghitung suatu bangunan. Nah itu jadi yang saya katakan cerdas dan terampil. Hafiz Quran ini harus cerdas dan terampil. Masya Allah. Sehingga bisa memberikan manfaat. Di antara poin yang keempat, yang memberikan manfaat gitu. Itu yang terpenting. Jadi jangan sampai hafiz-hafiz ini setelah selesai kita biarkan begitu saja. Mereka nggak kemana. Nah ini kita arahkan. Karena itu kita menampung generasi-generasi khususnya yang tidak mampu, dan gratis, Pak, ya? Gratis, tidak ada. Insya Allah tidak ada disuruh bayaran. Ini dari yang muda dulu, dari tamatan SD. Kita targetkan 3 tahun mereka selesai hafalannya. Mereka hafiz, mutkin, insya Allah. Nah, dari situ baru nanti akan kita salurkan kemana nih? Kalau mereka yang tertarik dengan pendidikan umum, kita nggak apa-apa, kita usulkan mereka ke pendidikan umum, arahkan. Yang mereka langsung ingin keterampilan, kita langsung fokus keterampilan. Jadi poinnya adalah kita menciptakan hafiz-hafiz Quran, namun mereka bisa di masyarakat itu bisa menjadi profesional dan bisa berbagi manfaat juga. Bermanfaat dengan skillnya mereka. Pendidikannya tinggi, mereka bisa jadi dokter yang hafiz Quran. Ini sangat menarik, Pak. Menarik sekali ya. Kenapa? Karena kita memberikan keterampilan khusus kepada para hafiz Quran dengan harapan ya mungkin nanti insya Allah ada yang menjadi dokter. Dokter yang hafiz Quran. Masya Allah, itu. Jadi seorang tentara TNI yang hafiz Quran. Bahkan seorang anggota DPR yang hafiz Quran. Yang hatinya Qurani, akhlaknya Qurani, sehingga nggak ada korupsi lagi, Pak. Itu, Masya Allah. Jadi memang kita harus dimulai dari sesuatu yang paling dasar untuk membenahi negara, bangsa dan negara inilah. Bagaimana bangsa dan negara ini mental anak-anak generasi muda ini kita masukkan Quran ke dalam hati mereka, ke dalam sanubari mereka, ya kan? Sehingga apapun profesinya nanti, Al-Quran sudah ada di hati. Pondasinya sudah sesuai ada. dengan arti tadi ya, Hifzuddin, penjaga agama. Sehingga nanti ada golden age gitu, masa kejayaan kita ini akan kembali lagi gitu kan. Insya Allah itu ya dimulai dari yang kecil. Dimulai dari diri kita, lingkungan kita. Nah inilah kita ingin menciptakan lingkungan kita. Bagaimana lingkungan ini menjadi lingkungan yang Qurani. Baik, gitu, Pak. Kegiatannya saat ini sekarang apa aja, Pak? Sekarang ini alhamdulillah, jadi dari musola yang ada, itu jelas kegiatan ibadah seremonial, sholat 5 waktu sebulan ada. Kemudian dari pondok saya selalu membagi dua kegiatan. Baik. Yang pertama kegiatan di dalam pondok, yang kedua di dalam luar pondok. Ya kan? Di dalam pondok ini santri-santri sekarang kita sedang mempersiapkan asrama santri yang lebih permanen, yang lebih nyaman lah, untuk mereka mukim, ya kan. Dan alhamdulillah pengajar kita juga itu masih tergolong sangat muda. Kita cari yang muda-muda, jadi masih fresh masih punya idealisme tinggi, ya kan. Nah itu kita didik di sana. Jadi kemudian kegiatan kita yang pasti tahfiz santri-santri, menanamkan santri ini untuk hafalan Quran, dan juga yang bagian luar ini, musola ini, bagaimana kita merekrut remaja-remaja, anak-anak muda di luar lingkungan, di sekitar lingkungan, untuk bisa gabung ke kita. Kita mengadakan kajian subuh, ya kan, kemudian di sana mulai menghafal Al-Quran juga, belajar tajwid, setoran hafalan. Nah, jadi lingkungannya nanti Qurani gitu. Insya Allah dari sekitar pondok itu langsung influencer. Jadi tidak
inilah konsepnya agak berbeda, bukan satu pondok yang dikelilingi oleh pagar, kemudian mereka hanya menciptakan. Tapi kalau ini kita ingin semuanya jadi kampung Quran. Kampung Quran, Masya Allah, kampung Quran. Kita mulai dari TKH ya kan, kemudian keluar ke masjidnya, dari masjidnya ke masyarakatnya, ya kan, Masya Allah. Ini kalau udah terbentuk semua mulai dari ini, cikal bakalnya harus dari tahfiznya ini. Udah semuanya cinta Al-Quran, ya kan, anak-anak mudanya terutama, ya kan, Masya Allah, ya kan. Ini bekal kita buat nanti di akhirat, Insya Allah, Masya Allah. Pada saat royalti dari ya, Insya Allah. Itu mohon doanya nih, Mas. Amin, Insya Allah. Pak Zul, terkait dengan pengajaran itu dari mana, Pak? Perkara ini kita ada seorang hafiz, alhamdulillah sudah mungkin ya kan untuk mengajarkan Al-Qur'annya. Alhamdulillah lulusan dari Mesir. Ya kan? Dan ada juga guru kita, salah satu pembina kita, beliau juga dari Mesir, lulusan Mesir, LC. Mungkin nanti beliau akan mengajarkan bahasa Arab, mengajarkan fikih, ya kan. Jadi kita bagi dua antara bagaimana penghafal Al-Quran dan juga kita masukkan fikih-fikihnya, dasar-dasar. Saya dengar juga salah satu pembinanya juga ada seorang hafiz Quran, seorang jenderal juga ya. Masya Allah, itu Mas saya katakan. Saat kita punya suatu niat baik, kita bismillah, mohon maaf, saat membangun ini 0% Mas, kita nggak punya dana. Kita menggali pondasi itu tidak ada kas sama sekali. Iya kan? Dan tidak ada dukungan sama sekali. Hanya 4 atau 5 orang. Tiba-tiba ada seorang, ya kan, ada orang yang memiliki kedudukan kuat, menjadi power, ya kan, Hafiz Quran begitu. Ini membuat apa, Pak? Saya insya Allah Pak mau membuat pesantren tahfiz Quran. Masya Allah. Langsung full sabut. Allah kirim saat kita berdoa, kita memohon, kita ikhlas. Allah akan kirim tentara-tentaranya. Allah akan kirim jundullah untuk membantu. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kaya. Kan waduh bismillah. Masya Allah itu. Baik, Pak, boleh nggak saya minta Pak Zul untuk memberikan motivasi ya kepada Rangers MPM di seluruh Indonesia. Luar biasa ini. Kiprahnya Pak Zul beserta tim di TKM luar biasa, Masya Allah. Bisa nggak Pak memberikan motivasi buat Rangers agar mereka semangat seperti Pak Zul? Bismillahirrahmanirrahim. Para Ranger MPM TV dan para mujahid-mujahid Al-Quran dimanapun Anda berada, insya Allah kita sama-sama belajar bagaimana menata hati kita, menata keikhlasan kita, supaya kita terus berjuang bagaimana Al-Quran ini bisa hadir terutama di hati kita, kemudian di hati keluarga-keluarga kita, di hati para santri, para menghafal, di hati para masyarakat-masyarakat kita, sehingga Al-Quran ini menjadi booming, menjadi selalu ada, selalu terdengar di masyarakat. Dengan itu insya Allah nanti kita akan bisa mencapai lagi golden age, di mana masa kejayaan Islam ini, masa kejayaan saat Al-Quran ini benar-benar menjadi tolak ukur. Tentunya tidak mudah, banyak tantangan di depan, tapi percayalah, Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kaya. Insya Allah kalau hati kita ikhlas, berjuang tanpa henti, Allah yang akan turunkan semua bala tentaranya untuk menyelesaikan semua persoalan yang bisa terjadi. Insya Allah seperti itu, Mas. Masya Allah, luar biasa nih. Semoga motivasi dari Pak Zulkifli ini bisa diterima dengan baik oleh Ranger FM seluruh Indonesia, Pak. Luar biasa, ini kebahagiaan kita itu terletak kepada sebuah besar. Kita memberi manfaat kepada orang lain. Manfaat tidak selalu berupa harta. Dan insya Allah dari manfaat itu muncul yang namanya amal soleh. Insya Allah. Sebagai jariah kita. Amal jariah kita. Insya Allah. Jadi kalau ditanya sama Allah, Pak Zul, Andi, apa yang sudah kau buat untuk masyarakat? Betul. Insya Allah kita bisa jawab. Insya Allah. Insya Allah. Pak Zulkifli, terima kasih banyak atas kehadirannya di MPM TV, di Binsan khususnya. Semoga bermanfaat dan saya yakin ini bisa menginspirasi seluruh Rangers MPM di seluruh Indonesia. Amin amin ya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Barakallahu. Alhamdulillah. Rangers MPM, demikianlah bincang santai kita bersama Ketua Yayasan TQH, Tahfiz Quran Hifzuddin, yang selalu menebar manfaat bersama para hafiz Qurannya. Luar biasa, sangat menginspirasi, dan insya Allah kita termotivasi untuk terus mencintai kalamnya Allah. Sehingga hati kita dipenuhi dengan Quran,
dan perbuatan kita juga sesuai dengan Al-Quran, insyaallah. Insyaallah. Rangers MBM, jangan lupa stay tune terus di MBM TV. Minggu depan ketemu lagi dengan saya di program Binstan yang lebih oke lagi, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sukses.